Kemudian kita bisa mengantisipasi hal-hal yang semestinya kita hindari. Kita ambil satu kasus bullying. Ya, bullying bukan hanya di sekolah, tapi kadang-kadang di asrama. Anak asrama yang lebih senior anggap diri lebih daripada junior. Itu perlu kita waspadai, dalam arti kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, karena itu kita menciptakan sebuah suasana terbuka. Ya, dalam asrama terbuka, tidak ada yang terkotak-kotak dan terkurung-kurung, dalam arti terbendung-bendung begitu. Karena disitulah sering kali muncul hal-hal yang tidak baik karena ketertutupan. Ingat bahwa kalau yang dari cahaya umumnya terang. Yang terang itu baik. Yang gelap itu ya tersembunyi itu seringkali menimbulkan hal yang mencurigakan. Nah, karena itu kita coba dengan sebuah sikap antisipatif untuk hal-hal yang tidak baik, kita hindari sejak awal. Jadi namanya penyakit ada gejala penyakit itu langsung ditangani. Tidak pernah membiarkan gejala penyakit membesar atau melebar. Kalau sudah ada tanda kurang baik, mesti kita mengambil langkah yang preventif, pencegahan, dan juga untuk solusi jalan keluarnya bagaimana di situ. Kemudian yang berikutnya, tahan derita. Ini juga satu hal. Kita mengasuh asrama juga bukan tanpa tantangan. Ada watak anak beda-beda itu. Budaya, latar belakang, situasi, ini semua mewarnai. Kita berhadapan dengan mereka, walaupun dari daerah yang sama, tapi watak beda. Nah, karena itu pendekatan personal, pengenalan ini perlu waktu. Karena warna-warni latar belakang mereka. Kita juga tidak bisa pakai ilmu matematik, manusia berkembang. Kelihatan begini, tapi ternyata begitu. Nah, maka kita pelan-pelan memang menanamkan nanti nilai, antara lain nilai kejujuran. Ya, minta kita tanamkan bersama sehingga suasana asrama menjadi terbuka dan enak di situ. Latihan-latihan yang mengarah pada penanaman nilai itu sangat penting. Nanti mungkin pada dinamika grup bisa dibuat latihan tentang bagaimana mencintai kejujuran, kebenaran, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu saya pikir sangat penting di situ. Jadi tahan derita juga termasuk bagian kita sebagai pembina asrama. Ya, kadang-kala anak asrama ini punya tingkah laku yang aneh. Anehnya apa? Suka-sukanya itu. Waktu kita ada dia begini, waktu kita tidak begitu. Itu ada. Satu dua saja yang memanas, yang lain bisa ikut semua itu. Ada saja. Nah, karena itu kalau ada gejala, kita tidak sampai membiarkan gejala itu berkembang. Tapi kita hadapi, kita cabut akar masalah. Dengan cara yang memang, ya, dalam suasana cinta kasih, kemudian kita perhatikan mereka. Seperti Kristus juga mencintai anak-anak. Supaya mereka berkembang. Tapi dalam suasana yang terbuka, transparan. Jadi tidak secara tertutup. Jadi sekali lagi yang tertutup, itu umumnya hal-hal yang kadang-kadang merugikan. Kita mesti bicara transparan, terbuka, hindari hal-hal yang menimbulkan ekor-ekor yang tidak enak di hari-hari mendatang. Ya, saya yakin di sini para pembina bijaksana, jadi berhadapan dengan anak-anak, kita religius juga perlu punya satu sikap yang jelas terhadap anak-anak, jangan sampai menyalahgunakan mereka. Kalau itu terjadi nanti dituntut oleh ini, itu, dan seterusnya. Saya yakin sini semua sudah dewasa, sudah baik. Ya, sudah sangat baik. Ini kita tahan derita, ya, situasi yang ada begitu. Kemudian yang 12, setia kepada Bapa Surgawi. Ini kunci kita. Jadi kalau kesetiaan kita kepada di atas, di bawah juga kita setia kepada yang lain. Jadi ini perlu latihan kesetiaan. Dalam hal kecil, nggak usah hal besar. Nggak usah. Jadi kalau saya setia pada hal kecil,
Umumnya dalam hal besar juga begitu. Umumnya. Tapi kalau hal kecil saja setia, bisa kita bayangkan. Kalau kita hidup religius sudah jelas ya. Namanya misalnya ada hari-hari rekreasi bersama, sampai tidak ikut, ya kita bagaimana mengatur itu. Karena berpengaruh untuk keseluruhan. Nanti pada asrama dan lain sebagainya, itu juga. Anak-anak kita kreatif sekali. Karena terlampau kreatif ya. Terlampau. Ada-ada saja kan. Nah, menghadapi sikap terlampau ini, over ya, bagaimana kita punya satu langkah konkret dalam keadaan itu. Jadi sekali lagi anak-anak kita kreatif, karena kalau over kreatif, jadi bagaimana kita menghadapi. Itu juga satu hal yang perlu kita lihat bersama. Kuncinya kalau saya dekat dengan di atas, itu efeknya terasa dalam kehidupan pelayanan saya di asrama. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut, bagaimanakah pembinaan watak di asrama? Kita akan lihat di sini. Proses penanaman nilai-nilai, terutama kebaikan, kebenaran, kejujuran, kerja keras, kerja cerdas, tanggung jawab juga masuk ke dalam di sini. Penanaman nilai. Nilai-nilai itu maksudnya sesuatu yang berharga. Itu nilai. Nilai itu juga berarti yang mendorong saya melakukan sesuatu. Itu nilai. Kalau begitu nilai apa yang paling penting? Kebaikan. Jadi orang baik dulu pelan-pelan. Jadi orang cerdas tidak susah. Itu yang penting dia ya melatih diri. Ya, dia punya gizi cukup. Kemudian melatih diri, ya latihan terus. Cerdas bisa. Itu tidak susah. Jadi orang baik ini repot dan lebih susah. Ya, yang masuk dalam penjara itu umumnya orang yang bagaimana? Yang baik atau yang orang cerdas biasanya? Orang cerdas. Nah, itu. Ya, jadi sekali lagi kita melatih mereka pelan-pelan. Proses berjalan cerdas dan baik. Baik dan cerdas. Dua hal berjalan seimbang. Jadi untuk cetak orang-orang cerdas tidak susah. Untuk mencetak orang baik, proses lama seumur hidup. Ini juga satu hal tantangan bersama. Nilai apa lagi? Kebenaran. Ini juga satu nilai yang pelan-pelan perlu ditanamkan. Ya, kadang-kala maaf anak-anak lebih main emosi ya. Kadang-kala diajak teman sekongkol macam-macam. Padahal itu tidak benar. Mengambil buah tanpa izin. Nah, itu tidak benar kan? Tapi kalau mereka ajak teman 2-3 sekongkol, ada repot nih. Apalagi curi-curi buah orang, manjat pohon, tidak ketahuan pembina asrama, syukur-syukur bisa manjat suster. Nah, saudara-saudari, kalau enggak ada apa-apa jatuh, tanggung jawab berat. Jatuh kalau enggak ada gangguan fisik masih oke. Jatuh ini lepas, itu lepas. Orang tua cari nanti. Saya bayar. Bagaimana pembinaan asrama? Mengapa anak saya sampai keluar sana itu? Curi buah orang, kurang buah katanya. Nah, itu juga. Manjat pohon, ini kaki lepas, itu lepas, Pak, kacau. Jadi sekali tanggung jawab kita juga satu hal. Jadi jangan sampai nanti kita lengah. Itu baru manjat pohon ya. Belum lagi keluar lari lalu lintas, naik sepeda motor orang, kebut-kebut. Adu kepala dengan tiang listrik lagi. Aduh, udah usah diadu, udah jelas kepala kita kalah. Diadunya lagi. Nanti orang tua cari lagi, kenapa anak saya itu jadi pelomba racer masuk asrama kok jadi pelomba sepeda motor ya. Nah, itu juga satu problem. Jadi sekali lagi kita bagaimanapun juga perlu tanamkan nilai-nilai ya yang benar di situ dalam pembinaan. Nah, kalau benar memang pahit, obat pahit, tapi menyembuhkan. Tidak bisa tidak. Ada obat manis, tapi sedikit.
Umumnya obat itu pahit tapi menyembuhkan. Pendidikan juga kadang-kala pahit, tapi hasil pendidikan itu terasa. Saya ambil misal, waktu asrama kedisiplinan ditekankan, hasilnya terasa sekarang. Kalau enggak, ya kacau balau semua. Kacau balau. Hidup piara juga disiplin, kelihatan di situ ya hasilnya. Bagaimana pendidikan dan pembinaan sekarang. Kemudian kejujuran ini juga latihan seumur hidup. Seumur hidup sama. Setiap orang ini latih. Saya punya satu cerita. Jadi ada 3 murid belum siap ujian. Datang kepada guru. Mengapa Anda ikut ujian? Itulah Pak, semalam mobil kami masuk ke parit katanya. Bannya lepas. Kalau gitu maksudnya kapan siap? Ya 2 hari lagi. Baik, 2 hari lagi. 3 murid katakan, baik, ujian. 3 hari lagi, 2 hari lagi. 2 hari lagi datang, guru panggil 3 murid, masing-masing satu ruang untuk ujian. Jadi satu-satu ruang. Dia buat soal guru sederhana. Mobil yang kalian tumpangi masuk ke parit, benar atau tidak? Ya, semua jawab. 1, 2. Ban mobil mana yang lepas? Satu sebut ban kiri, satu sebut ban kanan, satu sebut ban belakang. Lalu yang berikutnya lagi, pertanyaan berikut, waktu mobil masuk ke parit, apakah ada yang kena lumpur? Ada yang ada yang tidak, dan seterusnya. Yuk bayangkan, kalau memang benar ban satu ban lepas, masa ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan belakang? Ini kan sudah mulai tidak benar. Jadi guru itu cerdas, melatih kejujuran. Kita juga di asrama bisa beri tugas-tugas untuk melatih kejujuran mereka pelan-pelan. Jadi perlu latihan barang-barang ini. Ya, jadi bisa kita lepaskan. Latihan nanti bagaimana melatih kejujuran mereka, melatih bagaimana mereka tentang kebenaran, ya. Ini latihan-latihan kecil, tapi akhirnya dia bisa mengatakan apa adanya, dia bertanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian kita juga latih mereka kerja keras dan cerdas. 2, tidak cukup keras tapi cerdas juga, dua-duanya. Misal waktu ujian, ya, kadang-kala ada yang malas belajar, dia contek-contek, sakit mata, ini susah. Dia belajar, dia tekun. Bagaimana sistem-sistem kita terapkan di situ, latih mereka. Terakhir ini diusulkan kalau bisa di asrama ada namanya ekstrakurikuler. Jadi di sekolah mereka dapat pelajaran, ada yang minim. Kita datangkan tenaga pengajar ke asrama biar mendidik mereka. Kalau pembina asrama tidak bisa mendidik mereka dalam pelajaran A, B, atau C, ini perlu kita perhatikan. Kita ambil misal anak asrama tingkat SMP dan SMA, lemahnya pada nilai bahasa Inggris. Kalau kita sarjana bahasa Inggris, kita ajar. Kalau enggak, datangkan guru dari luar, beri ekstrakurikuler 1 minggu sekian kali pelajaran bahasa Inggris gratis. Kalau mau boleh juga pada waktu masuk asrama katakan ada kursus bahasa Inggris bayar sekian orang tua, kan bisa diatur. Tapi harus pelajaran. Nah, anak-anak asrama kita nanti kemampuan pengetahuannya juga lebih daripada rata-rata. Nah, itu bisa dipikir bagaimana, ya, kemungkinan menambah les pelajaran. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga kegiatan-kegiatan keterampilan. Mereka keluar dari asrama punya keterampilan, itu perlu dipikir bersama. Nanti langkah-langkah apa kita sebagai pengasuh asrama bisa terobos, dan ini langkah-langkah konkret. Tadi saya pikir tim panitia sudah pikir nanti dari hasil pertemuan ini langkah-langkah konkret kerjasama apa, follow up-nya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga pertemuan kita lebih membawa sesuatu yang signifikan ke depan. Kerja juga keras, disiplin, cerdas. Kerja juga harus pakai
Ya, otak pengen cerdas. Mereka kita latih pelan-pelan anak kita. Nah, saya pernah dengar satu pengalaman bagus. Anak asrama pernah mengeluh waktu hujan turun. Tidak ada kerja katanya anak. Jadi duduk-duduk santai di asrama pada jam kerja. Kenapa hujan turun dan bisa kerja di luar? Datang pembina asrama. Dia ambilnya satu kotak paku apa bengkok. Ah, ini kau luruskan semua paku bengkok itu. Ada kerja enggak? Ada. Kerjanya apa? Luruskan paku bengkok. Nah, itu kerja juga. Nah, jangan katakan di luar hujan dan dalam dia bisa kerja. Hah? Kan begitu. Nah, kurang lebih seperti orang barat. Kalau orang barat musim dingin, di sana salju turun, dia sudah geser semua kerja yang pada waktu salju turun sudah dikerjakan dalam musim panas. Nanti waktu salju turun, kerjakan semua pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan di rumah atau di kantor. Nah, kita sudah mulai menata anak-anak kita dengan cara pikir tentang waktu, tentang cuaca, tentang kerja. Jadi katakanlah kerja yang benar, duduk-duduk nongkrong. Ditanya, mengapa? Tidak ada. Ambil dulu paku ini, bengkok, luruskan semua. Sibuk mereka, pok semua gitu kan. Tapi jangan kena tangan. Begitu. Jadi ada jam kerja, jadi jangan sampai katakan jam kerja namanya kerja benar juga. Yang tidur misalnya, dan kerja.